Nun jauh di sana, di negeri Roma, tatkala hening merambati istana yang megah, dan satwa-satwa malam sedang menyelenggarakan konser rutin di semak-semak kebun yang rimbun dan basah. Tiba-tiba sang kaisar terjaga dengan wajah kuyu bersimbah peluh, lalu memanggil-manggil juru takwil mimpi yang tak lagi diingat namanya. Dengan tergopoh-gopoh, sang penakwil lari menghadap juragannya yang terbujur lunglai di atas ranjangnya. "Hai!" teriaknya membahana. "Dalam tidurku kulihat kerajaan Roma tumbang dan istananya runtuh lalu berubah menjadi tumpukan puing dan bangkai bangunan yang betapa mengerikan." Penakwil tua itu menundukkan kepala sambil berbisik terbata-bata. "Baginda, telah terlahir bayi di Jazirah Arabia. Di sana bernama Muhammad." Di lorong salam yang tenang, di sepetak rumah yang remang, di kampung Tihamah yang lengang, di jantung Bakkah yang gersang, di persada Jazirah yang kerontang, sinar misterius menghunjam persada dan membedah malam pertengahan Rabiul Awal. Sebuah jeritan bayi melengking, membumbung, mengoyak angkasa Ummul Qura. Gemerincing lampu-lampu kristal istana Khosrow Parwis di Persia mengisyaratkan sebuah peristiwa. Dentang-dentang lonceng raksasa gereja Roma mengumandangkan sebuah warta. Debam-debam gajah-gajah Abraha yang berjatuhan beradu bagai genderang laga. Kelepak sayap-sayap merpati di atap Makkah yang menari-nari bersusulan laksana rebana pesta. Lalu terdengar kumandang, selamat menggigil cukong-cukong jorok. Selamat berhamburan Tuhan-Tuhan bertulang. Selamat berjatuhan raja-raja bobrok. Selamat ketakutan seniman-seniman cabul di pasar Ukal. Selamat bangkrut hai saudagar-saudagar budak. Berpestalah hai kuli-kuli paksaan juragan-juragan Quraisy. Bergembiralah hai kaum buruh di ladang Umayyah. Kumandangkan lagu kemerdekaan. Gelarlah permadani merah demi menyambut dia yang bernama Muhammad. Mentari menyingsing dan menyongsong, purnama menyeruak dan menyapa, gemintang berhias dan mendaulat, Ka'bah menyala-nyala dan mengucapkan selamat datang, selamat lahir kepada debur-debur ombak Rabbani yang bergulung-gulung menghempaskan buih syaitani, kepada nafas subuh yang berhembus riuh segarkan pori-pori kehidupan, kepada rinai-rinai iman yang berguguran membilas Sahara Hijaz, kepada sepoi-sepoi sejuk yang meniup pucuk dedaunan korma, kepada simfoni tangkai zaitun yang bergesekan laksana biola, kepada mawa api cinta yang menjilat-jilat gelap syirik, kepada untayan syair ilahi yang abadi, kepada rangkaian firman yang suci, kepada penguasa altar malakut
yang mewujudkan gelegar dahsyat di angkasa langit. Kepada kuasa Musa, kasih Yesus, damai Buddha, hikmah Sokrates, logika Aristo, ide Plato, aura Zoroaster, dan wibawa Lao Tzu. Kepada pemuka para Kohen, para santu dan para imam, kepada utusan Sang Khoda, duta Sang Theos, pewarta Sang Yang, Rasul Allah, kepada dia yang bernama Muhammad, pertapa dalam gua gelap Hur, bersemedi dalam lembah Hira, menggigil dalam kesendirian di lorong Arafah, menggelinjang dalam asmara Lahut, menggigil dalam pelukan Sang Jalal, mengerang dalam kehangatan Sang Jamal, bergejolak dalam pesta malaikat, menanggalkan busana raga, hilang dalam ada, bersabar dilumuri kotoran onta di haram, bertahan dilempari bebatuan bocah-bocah Taif, tenang bermandikan darah di Uhud, menanggapi sepenuh hati hingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan khusus saat berbincang, mengantarkan hingga ke ujung lorong kampung saat tamunya hendak meninggalkan rumah, mengambil makanan yang terjangkau oleh tangannya saat jadi tamu dalam jamuan, melangkah perlahan seakan mengendap dan tak mengisyaratkan kehadirannya bila berjalan di tengah kerumunan, mengajak makan siapapun yang melintas di depan rumahnya bila tiba waktu makan, mengulas senyum tak tergelak bila terhibur oleh jenaka, mengedarkan mata bila berbincang di depan khalayak, tak duduk menanti melainkan segera bangkit menyambut saat dihampiri seseorang, tak menoleh namun membalikkan seutuh tubuh menghadap saat dipanggil seseorang, tak berhenti makan sebelum tamu berhenti atau merasa kenyang saat menjamu, tak meminta tempat khusus melainkan duduk di barisan yang kosong saat menghadiri acara undangan, tak bersendawa juga tak berdecak saat mengunyah bila makan sendirian maupun bersama, tak bangkit lebih dulu saat sedang duduk bersama seseorang, tak pernah menyeret alas kaki bila berjalan, tak menyingkat nama bila memanggil seseorang, tak basa-basi namun saat menegur tak mempermalukan bila memuji seseorang, membalas dengan santun bila disapa orang miskin, meminta maaf bila ada sahabat sepasukan terkena tangan atau sikutnya, seraya menawarkan pembalasan bila usai bertempur, menunduk bila wanita tak dikenal melintas di hadapannya, bangkit menyambut dengan kehangatan bila putri tersayangnya datang, tidur secukupnya seraya meletakkan telapak tangan di bawah pipi bila mengantuk, berpamit kepada kaum papa dan anak-anak yatim seraya memohon doa kepada mereka bila hendak bertempur menghalau musuh, bersenda jenaka di hadapan yatim, menghibur para janda syuhada, berhari raya dengan gelandangan, bergaul dengan kaum cacat dan kusta, bersukacita didatangi tamu tunanetra, menggali parit dan sumur, tidur dengan batu bantal, keluar masuk pasar dan berseru, akulah sang utusan, akulah Muhammad. Lumpang tempat dia menumbuk gandum, sungguh mewah. Atap pelepah korma biliknya sungguh teduh, derit pintu rumahnya sungguh merdu. Rintih kedua cucunya yang menahan lapar
Sungguh pilu. Tangis putrinya yang memeluknya saat dia terbujur sakit di akhir hayatnya. Sungguh pedih. Suaranya yang parau di atas ranjang meminta setangkai pena dan secari kertas. Sungguh pedih. Putrinya dizalimi, menantunya dikhianati, Al-Hasan diracun, dan Al-Husain dikepung, dikeroyok, digorok, dan diinjak-injak puluhan kaki kuda di Nainawa bersama keluarga dan para pengikutnya.